tahu dong arti etika itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika dapat mengarahkan perilaku berkomunikasi secara santun, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Hal ini dapat menjadi perisai agar terhindar dari penyebaran dan memberikan informasi hoax sehingga dapat menangkal hoax ketika menerima pesan. Berkomunikasi itu wajib menggunakan etika komunikasi dengan baik dan benar. Begitupun dalam hal menyebarkan informasi, harus sesuai dengan fakta, tidak diberlebihkan, tidak dikurang-kurangkan, dan tidak diputarbalikkan dari fakta sebenarnya. Istilah Farinas dalam ilmu komunikasi khususnya yang menyangkut dengan komunikasi massa meliputi beberapa aspek etis, misalnya berdasarkan fakta, perilaku adil dan tidak memihak dengan siapapun secara seimbang, serta menerapkan etika, kepautan, dan kewajaran. Ketidaksadaran para pengguna internet tentang adanya etika tertulis maupun tidak tertulis dalam berkomunikasi di dunia maya dapat menyeret seseorang dalam masalah dan berbagai penyimpangan berkomunikasi. Kekurang tahuan serta munculnya pengguna di bawah umur atau belum dewasa merupakan salah satu penyebab seseorang bebas berperilaku di mailing list upload foto bisa saja dapat menyeret para penggunanya kepada situasi yang tidak sehat. Terbukti melalui jejaring sosial tersebut, mereka terkadang saling memaki, menipu, melakukan pelecehan gender, menghina, membuka rahasia pribadi atau orang lain, menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut Sandrock, tidak mengherankan bila penelitian mengenai internet dan kekerasan di dunia maya atau cyberbullying mengalami peningkatan. Sejak diterbitkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 pada 24 Maret 2020, pelajar Indonesia menjalani kegiatan pembelajaran secara daring. Sejak itu, pendidik dan pelajar sama-sama harus beradaptasi dan belajar untuk keperluan kelas jarak jauh. Tugas, diskusi kelompok, hingga pembelajaran kelas dilakukan dari rumah dengan bermodalkan laptop dan kuota internet. Pelajar dan mahasiswa harus mengubah strategi belajar sembari beradaptasi dengan situasi dan mencari cara untuk tetap mendapat atensi dan nilai. Tenaga pendidik juga harus berpikir keras mengubah metode penilaian atau cara untuk mengukur keberhasilan anak didiknya via layar gawai. Baik pengajar dan yang belajar sama-sama menuju cara baru untuk kegiatan belajar mengajar. Sejumlah guru menyediakan waktu lebih dari jam kerja dengan masih membuka kesempatan untuk bertanya. Etika dan moral itu namun terasa ada yang hilang selama pelajaran daring karena berfokus pada sistem. Etika dan moral terabaikan. Kegiatan perkuliahan daring misalnya mengubah cara mahasiswa untuk aktif di perkuliahan, ingin bertanya tapi enggan karena sinyal atau didahului teman lain. Para pengajar ingin agar anak didiknya aktif menjawab, namun apa daya, layar hitam semua. Para pelajar ingin masuk dan paham sesi diskusi, namun tidak bisa menyahut karena alasan sinyal. Fenomena lucu hingga menyebabkan dari aktivitas pembelajaran jarak jauh makin marak di Indonesia. Beberapa kejadian bisa menggelitik perut sehingga membuat sesama pelajar mahasiswa malu dan jengkel. Entah apa yang ada di pikiran mereka untuk mengabaikan atau membuat kelas menjadi santai ketika diikuti. Peristiwa yang kerap terjadi tidak jauh dari permasalahan penggunaan kamera. Seorang pelajar harus
Perspektif ini penting karena sifat dari lingkungan belajar secara online memiliki potensi untuk mencapai jumlah peserta yang tinggi. Selanjutnya, gimana sih etika pendidikan itu? Baik, sini saya akan menjelaskannya. Pendidikan merupakan sebuah proses pengajaran yang dapat terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang, sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan. Pendidikan memiliki beberapa pengertian diantaranya. Yang pertama, pendidikan adalah suatu proses dengan pemikiran rasio mental manusia disiplin dan dikembangkan. Hal ini didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa manusia ini adalah Homo sapiens, artinya jenis makhluk yang dapat berpikir dengan menggunakan logika. Yang kedua, pendidikan adalah kegiatan atau proses dengan mana individual dibina agar loyal, setia, tanpa syarat dan penyesuaian membuat pada kelompok atau lembaga sosial. Yang ketiga, pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan dalam mana individu dibantu mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya, dan minatnya. Sedangkan etika dari asal-usul kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikas yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika dipandang sebagai refleks filosofi atas nilai dan moralitas yang ada dihidupi dan menjadi patokan dalam bertingkah laku dan bertindak. Etika pendidikan karenanya akan menghantar pada perilaku yang baik dalam lingkup dunia pendidikan. Dengan kata lain, etika pendidikan menjadi patokan nilai-nilai moral di dalam tindakan para pelaku yang terkait, baik itu pendidik maupun peserta didik, baik itu sistem kebijakan maupun semangat. Panduan dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan internet sesuai kaidah normatif sudah ada yang disebut dengan netiquette. Netiquette itu adalah peraturan etika-etika. Yang pertama, etika dalam menggunakan internet. Yang kedua, aturan-aturan atau kebiasaan etika umum yang berlaku di seluruh dunia, sehingga para pelaku internet dapat dengan nyaman dalam berinteraksi di dunia maya. Beberapa aturan yang ada di Netiquette ini diantaranya. 1. Amankan dulu diri Anda. Maksudnya adalah amankan semua properti. Mungkin dapat dimulai dari mengamankan komputer dengan memasang antivirus atau persoal viral. Jangan terlalu mudah percaya dengan internet sehingga dengan mudah mengupload data pribadi. Yang ketiga, menghargai pengguna lain di internet. Caranya sederhana, yaitu jangan membiasakan menggunakan informasi secara sembarangan, misalnya plagiat. Jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari internet, misalnya melakukan kejahatan pencurian nomor kartu kredit. Yang selanjutnya, jangan berusaha mengganggu privasi orang lain dengan mencoba mencari informasi yang sebenarnya terbatas. Yang selanjutnya yaitu jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak karena menyerupai kegiatan teriak-teriak pada komunitas sesungguhnya. Maupun karyawan dari etika pendidik ini mengalir kegiatan-kegiatan profesional pendidikan. Kegiatan profesional pendidikan terjadi dalam proses interaktif antara pendidik dan peserta didik. Pada dasarnya, etika pendidikan masing-masing memiliki pokok pemahaman yang berbeda, yaitu etika menyangkut kebiasaan atau sikap baik buruk seseorang, sedangkan pendidikan menyangkut sebuah proses yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan seseorang, yang mengacu pada tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu ingin menanamkan nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya itu sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan secara tradisional, yaitu dicirikan dengan adanya pertemuan tatap muka antara pelajar dan pengajar dalam proses belajar mengajar.
Sistem ini sudah dilaksanakan sejak dahulu, sehingga saat ini konsep ini memiliki beberapa kendala, khususnya berkaitan dengan keterbatasan lokasi dan waktu dalam penyelenggaranya. Untuk menanggulangi kendala tersebut dibutuhkan adanya konsep pembelajaran alternatif. Aplikasi teknologi, informasi, dan komunikasi telah memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang bersifat global dan berhubungan dengan jaringan yang menempatkan siswa di tengah-tengah proses pembelajaran, dikelilingi oleh berbagai sumber belajar dan layanan belajar elektronik. Apa aja sih penyebab pelanggaran etika pada e-learning? Sistem pembelajaran secara online atau online learning merupakan sistem pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan bukan berorientasi pada pengajar. Pada sistem pembelajaran ini, lingkungan belajar secara online digunakan untuk memfasilitasi pengalaman belajar siswa dan membangun kebiasaan untuk berperilaku secara etis. Siswa diharapkan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tugas-tugas secara online yang melibatkan proses tutorial yang interaktif, latihan-latihan dan kuis dari setiap materi yang dipelajari, kegiatan riset dan komunikasi. Dengan sistem pembelajaran yang menurut siswa melakukan banyak kegiatan, maka secara psikologis umumnya siswa yang memiliki harga diri yang tinggi akan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan pelanggaran etika jika dibandingkan dengan siswa memiliki harga diri yang lebih rendah. Di samping itu, siswa yang memiliki keinginan atau pengharapan yang tinggi terhadap penguasaan materi tidak akan tergoda untuk melakukan pelanggaran etika dikarenakan kesadaran mereka akan tergoda untuk melakukan pelanggaran etika karena kesadaran mereka akan rendahnya kualitas akademik yang akan dimilikinya, sedangkan siswa yang memiliki motivasi yang lebih rendah untuk menguasai materi tetapi memiliki keinginan yang tinggi untuk mendapatkan nilai yang tinggi cenderung untuk berbuat pelanggaran terhadap etika yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ketidakjujuran akademik dipengaruhi oleh minat. Minat mendorong individu untuk membebaskan memilih untuk melakukan apa yang disukai dan juga dilakukan. Minat mahasiswa untuk melakukan perilaku ketidakjujuran, melakukan akademik tidak dilandasi oleh perasaan suka atau tidak suka, perasaan positif atau negatif terhadap perilaku ketidakjujuran akademik, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lalu seperti norma subjektif, kontrol perilaku yang diprofesikan, dan kewajiban moral, perasaan bersalah atau kewajiban atas dasar norma benar atau salah juga sangat mempengaruhi minat. Sinergi pembelajaran. Mahasiswa mungkin lelah, tugas daring terlalu banyak karena menggantikan kompetensi penilaian ketika kelas luring. Mahasiswa mungkin kurang tidur karena harus melakukan kegiatan lain yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, apakah para dosen tidak begitu? Kita harus menyadari dosen pun berupaya mengganti materi dan metode agar mahasiswa tetap mendapat nilai, mengubah strategi agar mahasiswa tetap terjaga selama kelas dan paham akan materi, mempelajari media digital untuk membantu mahasiswa agar paham, mengurangi waktu kuliah agar mahasiswa tidak terlalu lama menatap layar gawai. Dosen hanya berharap mahasiswa dapat hadir sepenuhnya. Kondisi ini menjadi dilema bagi pelajar dan pengajar. Dilema ini perlu menjadi perhatian pihak institusi pendidikan. Pihak institusi pendidikan dapat menerapkan sistem atau kurikulum terkait dengan kelas daring. Sistem tersebut harus dipastikan berlangsung dan di bawah kendali pengajar. Kelas daring diperlukan untuk keaktifan pelajar, namun tidak perlu lama-lama. Pengajar mau tidak mau dituntut untuk memastikan bahwa anak didiknya masih hidup saat pembelajaran daring.
bisa dengan beberapa kuis atau cara penyampaian materi yang berbeda dari kelas luring. Soal etika dan peraturan kelas virtual bisa didiskusikan bersama pelajar, sebut saja terkait penggunaan kamera, chat, pengumpulan tugas, dan sebagainya. Ketika sudah disepakati bersama, pelajar dan pengajar akan memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Melihat sisi sosial, tidak terlalu sulit untuk tetap membawa sikap saling menghargai. Ketika kelas daring, saling menghargai usaha satu sama lain untuk berusaha hadir dalam kelas virtual. Pelajar juga dituntut untuk bisa kondusif ketika berada di kelas daring. Menengok ke belakang, pelajar bisa menata waktu istirahatnya, pengerjaan tugas, dan kegiatan lainnya. Pada akhirnya, kondisi ini tidak akan menyudutkan siapapun ketika sama-sama bersinergi. Ada aturan yang jelas, ada sistem mengajar. Selanjutnya kita akan membahas pelanggaran etika pada kegiatan online. Jika dibandingkan dengan sistem belajar konvensional yang dilakukan lewat tatap muka antara pengajar dan dengan siswa secara online, sebagai bentuk pelajaran secara online lebih memungkinkan terjadinya pelanggaran etika. Mencetak menjadi lebih mudah, siswa bisa mendapatkan informasi atau materi milik orang lain dengan mudah dan menjadikannya sebagai tugas karya atau makalahnya. Dengan teknologi yang sekarang ada, proses penggandaan data atau informasi menjadi sangat mudah. Dengan jaringan komputer termasuk internet, proses pertukaran data dan informasi pun menjadi mudah. Proses pertukaran data dan informasi pun menjadi lebih mudah. Oleh karenanya, dengan kemudahan yang muncul akibat dari adanya teknologi, maka sangat penting untuk menjaga sistem online ini agar tidak terjadi praktek-praktek pelanggaran etika. Pelanggaran terhadap etika dalam online yang umumnya terjadi itu seperti mengcopy sebagian atau seluruh isi dari buku atau karya di internet tanpa menyebutkan sumbernya, mengcopy tugas dari sumber yang sama atau dari siswa lain, mengunduh tulisan dari internet tanpa izin, membeli karya dari orang yang menjualnya, mencetak sama evaluasi, bekerja sama saat mengerjakan tugas individu, mengakui ide, gambar, atau rancangan orang lain sebagai miliknya, membiarkan karyanya disalin oleh orang lain, dan mengerjakan tugas siswa lainnya. Dan bagaimana sih cara pencegahan dan tindakan pelanggaran etika pada online ini? Nah, dengan karakteristik yang khas, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah pelanggaran etika antara lain. Yang pertama yaitu berikan motivasi belajar yang cukup dan ajarkan strategi belajar kepada siswa. Banyak faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa, motivasi belajar, dan strategi yang digunakan dalam belajar memegang peranan yang penting. Lingkungan belajar yang kondusif akan menentukan dorongan motivasi yang dimiliki siswa. Siswa akan menunjukkan motivasi yang tinggi jika isi materi yang mereka dapatkan menarik dan sesuai dengan minatnya. Jika siswa sudah terbiasa dengan sistem pembelajaran online, maka semakin lama perilaku mereka akan berubah. Lingkungan belajar yang konstruktif juga dapat meningkatkan motivasi dan strategi belajar seperti berpikir kritis. Institusi pendidikan seharusnya menginformasikan kepada siswa tentang etika dan kejujuran akademik. Siswa harus memahami visi dan peraturan akademik dalam sistem pendidikan jarak jauh. Panduan sistem pembelajaran yang tepat untuk sistem pembelajaran jarak jauh juga harus dipahami dengan baik oleh siswa, seperti etika ujian, penggunaan sumber bahan ajar, tata cara interaksi dan bimbingan, bagaimana mengumpulkan dan melaporkan data, penggunaan sumber daya akademik, menghormati karya orang lain, etika komputer, memberikan bantuan kepada orang lain, dan kepatuhan terhadap peraturan akademik lainnya. Pemberian motivasi belajar yang cukup dan strategi belajar yang tepat kepada siswa sangat penting, mengingat bahwa populasi siswa dalam pendidikan jarak jauh lebih beragam.
Sistem ini memerlukan pemberian kesempatan pendidikan kepada siapapun atas dasar kesetaraan, mengesampingkan perbedaan suku atau perbedaan kebangsaan, jenis kelamin, perbedaan ideologi atau kondisi fisik lainnya. Reflektif. Next, pemahaman terhadap etika dalam pembelajaran online sangat penting, mengingat jumlah dan keragaman siswa dalam lingkungan memerlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan harapan siswa yang berbeda-beda dan pemberian kesempatan kepada pengguna untuk belajar bagaimana berperilaku yang tepat. Hal ini menjadi tanggung jawab pengolah sistem pembelajaran online untuk mempersiapkan kerangka kerja dan monitoring terkait perilaku siswa dalam proses pembelajaran, agar keduanya fungsi keberhasilan sistem dan memenuhi harapan para pengguna. Sesuai proses dan evaluasi belajar dengan output yang dikehendaki, bagaimana mekanisme evaluasi yang akan dilakukan sangat tergantung pada apa yang ada pada imajinasi dari tutor. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tugas yang diberikan haruslah cara yang paling tepat agar siswa dapat memahami materi yang diberikan. Yang kedua, digunakannya teknologi, contohnya melalui digunakannya software tertentu untuk mengendalikan jumlah waktu yang telah diluangkan dan tugas yang telah dilakukan atau yang telah direvisi. Yang ketiga, manajemen waktu yang buruk adalah salah satu masalah yang sering kali muncul. Hal tersebut menyebabkan siswa mengerjakan tugasnya dengan tergesa-gesa dikarenakan sudah tercapai batas waktu. Manajemen waktu yang baik sangat dibutuhkan siswa karena sistem pembelajaran online menuntut siswa untuk mandiri dan mampu mengatur waktunya sendiri. Yang keempat, kualitas interaksi perlu mendapatkan perhatian. Strategi linguistik dapat digunakan untuk membandingkan dan memahami sifat interaksi, jumlah dan panjang pesan yang diposting perlu dipertimbangkan. Selain itu, interaksi sebagai persyaratan sistem pelajaran online adalah hal yang penting. Mengingat interaksi sosial adalah unsur penting, forum adalah tempat di mana peserta didik bersosialisasi. Selanjutnya, hargai pemikiran yang asli dan kritis. Buang yang berbentuk plagiat yang baru sekarang ini lebih buruk dibanding pada waktu yang lalu. Siswa banyak yang plagiat, mudah menggunakan perangkat elektronik untuk menyimpan informasi yang sangat banyak. Sumber informasi tersebut dapat dimanipulasi dengan mudah. Oleh karenanya perlu dibuat suatu cara atau mekanisme untuk memberikan penghargaan jika karya yang dihasilkan asli dan tidak memberikan hukuman jika memang karya yang hasilnya tidak asli. Kode etik yang menjadi pedoman di lingkungan pelajaran online harus dibuat sehingga dapat menjadi acuan bagi penggunaan dalam berkomunikasi secara etis dan penggunaan informasi. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya Lailatul Muafifah mengakhiri penjelasan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang buruk datangnya dari saya dan yang baik datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.